Pada hari ini saya akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru, yaitu tentang doa. Tentang doa. Karena waktu umur saya sudah 50 lebih dan saya juga seorang pendoa, akhirnya saya bingung kenapa harus berdoa. Apalagi orang yang pertama kali juga kita doa juga kan. Nah, dalam 3 kebaktian yang akan datang ini saya akan khotbah tentang mengenai doa. Pada hari ini kita mulai dengan doa dengan iman. Karena banyak sekali kita dengar tentang orang berkata berdoa dan dengan iman, dengan macam-macam. Apalagi macam saya ini suka-suka membuat istilah baru. Doa yang menghiris badai, doa yang mengeringkan laut, doa yang memintakan gunung kata Alkitab. Nah, saya buat satu kalimat, doa yang menghiris badai. Doa mengiris badai itu kalau kamu tidak laku-laku mencari perempuan istri, jumpa saya sebagai alumni pastor ini. Ada satu doa mengiris badai. Doa terus dapat. Haleluya. Ada yang belum dapat, yang susah sangat. Mungkin dibuat slide dari kiri ke kanan tidak laku, dari kanan ke kiri tidak laku, akhirnya jadi kotak saja. Pun tidak laku. Dan jumpa saya, pastor macam mana doa mengiris badai. Saya akan beritahu kasihan doa mengiris badai. Doa saja pasti dapat. Seperti itu. Nah, doa dengan iman itu yang kita akan dengar pada hari ini. Tapi sebelum itu kita harus ingat khotbah yang sebelum ini tentang pujian penyembahan. Ada pujian, itu pujian Mazmur, di mana kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan walaupun tidak ada harapan. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan, tidak ada hasil, tetap juga kita mengangkat tangan bahwa Allah itu baik. Itu memerlukan iman. Pujian Mazmur ialah pujian iman, itu yang menggoncangkan. Dan juga pujian syukur. Waktu Tuhan memberkati kita, kalau engkau tidak pandai bersyukur, Tuhan sangat-sangat marah. Orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya waktu Tuhan memberkati kita dengan berkat Tuhan, dengan pekerjaan, engkaulah orang yang paling hebat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Senang saja karena Tuhan memberkati. Jangan bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau perayaan perayaan kecamatan, orang Sabah itu, ada orang Sabah di sini. Kalau orang Sabah itu masuk. Boleh mana boleh? Sudah belajar semua saya. Tengah. Belum naik. Jangan terlalu bersoal. Sampai di sana semua saya. Saya boleh belajar semua saya. Mana tahu kan? Kalau kita pergi semua kita melamatkan. Orang tes itu boleh bawa semua kita. Tetapi yang negeri Sarawak lain juga. Kalau perayaan apa? Gawai, perayaan gawai. Bukannya bersyukur. Nyanyi apa? Nyanyi berkikis pun betis. Aduh. Tahu nyanyi berkikis pun betis? Ada yang tahu artinya? Orang itu tengah memegangkan diri dia bahwa dia boleh tahan. Tetapi yang itu kita kesalahan karena untuk mendapatkan yang istri mengorbankan banyak sekali harta sampai betis namanya dan habis semua harta untuk sampai ke destinasi ke pelaminan dan tengah dia bermegah juga kesalahannya. Nah itu betis. Tetapi biarlah apapun yang kita sudah belajar tentang bagaimana memuji Tuhan. Dan baru-baru ini saya mendapat info perjuangan kebangunan rohani. Orang-orang tentang kebangunan rohani, mereka mulai menggerakkan bagaimana kebangunan rohani akan datang. Ada pengkhotbah dari luar datang dan dia berkhotbah bahwa ada kebangunan rohani besar akan terjadi di negeri Sarawak. Tetapi tuntutannya sekarang sangat berat.
Semua orang-orang yang berada dalam gerakan pembangunan rohani yang terjadi pada awal 80-an dipanggil boleh untuk ikut serta dalam gerakan dan berdoa. Tetapi mereka dituntut kali ini ialah membaca 10 pasal satu hari, menyembah Tuhan dan berdoa. Jumlah jam menyembah Tuhan yang tidak diberi apa-apa, menyembah Tuhan yang jamnya tidak diberi apa, berdoa tidak diberi apa-apa jumlah jamnya. Tetapi pasal dari Alkitab 10 pasal satu hari. Haleluya. 10 pasal. Nah, mana pendoa yang saya panggil orang yang kita mau start? Si Elvis, oke, bangun. Mawala, bangun. Si Juliana, tidur ke semangat, ikut. Bangun. Orang limpahnya. Wih, kalau orang limpah ini sudah terkenal dari pembangunan rohani kan? Haleluya. Nasi doa itu. Jadi, mana satu? Ini nanti beritahu dia bahwa 10 pasal majlis Tuhan. Karena kita ini pejuang kebangunan rohani sekarang. Gerakan kebangunan rohani yang telah dibuatkan sejak purba-kala. Oke? Mungkin ada yang tidak tahu tentang gerakan kebangunan rohani. Pada 1973 terjadi satu kebangunan rohani di Bakwala. Dan pergi ke Bario, pergi ke Uberang, pergi ke Unurjang. Gerakan kedua ialah 80-an dari Bakwala pergi ke Uberang, pergi ke Unurjang, dan pergi ke Serika. Daerah inilah yang telah dilantap oleh kebangunan rohani. Sehingga daerah Serika itu mereka membangun gereja 171 tahun. Hebat. Karena kebangunan rohani. Nah, dalam 2 kebangunan rohani besar ini ada nubuatan akan terjadi satu kebangunan rohani yang besar-besaran akan terjadi kemudian, kata orang pada zaman itu. Dan itu sebabnya kebanyakan orang yang lihat kebangunan rohani yang dulu ini, yang masih hidup, mereka berkata dari Tuhan, jangan biar kami mati sebelum kami lihat kebangunan rohani yang besar. Nah, sekarang gerakannya mulai. Manalah saya tahu bahwa tuntutannya berat kali ini. Menuntut pun saya besar. Menuntut 10 pasal satu hari dibaca dan menyembah Tuhan dan berdoa. Dan saya yang juga serta dalam perjuangan kebangunan rohani itu, bahkan rasa-rasa di mana Tuhan. Saya baru diberi info baru kemarin saya start ini. Dan orang sudah 1 minggu. Para gerakan, para pejuang kebangunan rohani yang mau bangunan rohani datang, mereka sudah start 1 minggu. Dan saya baru start kemarin. Dan mereka berkata, siapa sekali? Siapa yang saya maksud sana? Bukan dia pemilik kebijakan. Siapa lagi tolong? Diana. Adik sejuta 1 orang mana sih bang? Itu Kennedy. Ya, bangun. Jangan lari. Ini bukan soal ini bagus atau tidak bagus. Kita mulai. Karena yang lainnya. Haleluya. Nah, setiap pribadi kita ini, kita mulailah. Coba baca sampai 10 pasal satu hari. Dan menyembah Tuhan juga. Tapi waktu menyembah Tuhan itu saya tidak tetapkan. Karena fokus para pejuang kebangunan rohani ialah memerlukan firman Tuhan. Karena kalau berdoa itu kita paling pandai kita. Doa-doa di handphone itu paling doa. Amin. Tapi kali ini firman Tuhan kita baca 10 pasal. Karena kesaksian yang ini, orang mulai membaca 10 pasal satu hari. Banyak hal yang ajaib terjadi. Suami mereka yang berabad-abad, mereka suruh malaikat Tuhan cakap dengan dia dan balik. Itulah pekerjaan yang macam. Oke, haleluya, saya ingin berdoa bagi kalian.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai setiap pribadi kami. Ada beberapa orang yang kami mulai untuk menggerakkan, memberi tanggung jawab untuk memperjuangkan kebangunan rohani bersama-sama dengan seluruh bangsa di Jawa ini. Dan kami percaya sebentar lagi kebangunan rohani ini akan terjadi sesuai dengan nubuatan. Dan kami berdoa Tuhan memberi kemampuan bagi mereka ini pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Dipersilakan dulu. Haleluya. Dan juga saya ingin berdoa bagi pemimpin pujian, karena ini waktunya bahwa para pemimpin pujian menggoncangkan dunia. Nah, pemimpin pujian mana? Kim tahu saya main musik saja. Sekarang, siapa lagi? Siapa lagi yang ada di sini? Siapa namanya? Berdiri sana lah. Awe, Ime, Hero, Kim itu adalah ini apa kan? Bukan. Haleluya. Ada yang tidak datangnya siapa? Jadi. Haleluya. Oke, pemimpin pujian seperti apa yang saya katakan, keutamaan kami ialah menyembah Tuhan. Tadi yang mereka ini utamanya firman Tuhan, dan sekarang pemimpin pujian ialah menyembah Tuhan. Mau berapa jam satu hari? Minimum 1 jam. 1 jam, boleh? Boleh. Boleh. Anak saya pun mau. Saya pun sudah latih ya, ini yang ikut serta aksinya, tapi dia masih berusaha untuk kerja. Saya sudah bawa dia ke gedung belajar dokter. Saya latih dia di rumah. Ya, biarlah pemimpin-pemimpin pujian ini mulai mengguncangkan dunia. Amin. Bukan soal suara sekarang, bukan soal vokal. Kalau kita mau melawan vokal, kita ini nomor ke 1000 berapa kalau lawan yang Medan. Sorry lah. Tetapi ini soal surga dan dunia. Dan ialah pemimpin pujian itu lah yang kita bawa. Dan menyembah Tuhan utama, belajarkan diri menyembah Tuhan. Bukan hanya seperti pipe, bukan hanya seperti pipe bomba, seperti ledakan itu beri, embangan itu blow, baru betul-betul menggoncangkan. Kalau embangan itu dia punya blow itu dilepaskan, boleh banjir kita di sini. Dan biarlah utama menyembah Tuhan dalam satu hari minimum 1 jam. Nanti latih diri menyembah Tuhan, dan engkau akan lihat Allah akan hadir dalam setiap kali engkau pujian. Amin. Bukan soal suara, banyak orang bagus suara tidak kemana-mana. Siti Nurhaliza nyanyi di depan saya tidak berubah. Bahkan mata saya makin besar ada orang. Puji Siti Nurhaliza. Tetapi seorang pemimpin pujian yang sudah jelas Tuhan, yang sudah ready dengan latihan menyembah setiap hari, ready dengan doa puasanya sekali 1 minggu bagi pemimpin pujian, jangan diperlukan dengan aksinya masih ada santai-santai. Pemimpin pujian 1 hari 1 minggu puasa, dan kalau engkau berdiri di sini nyanyi, saya sebagai pastor nangis. Saya tahu kalau engkau sudah bersiap kerja, tidak belum nyanyi itu sudah terasa dari rumah, sudah terasa. Yang sudah terasa, bohong dan panasnya rasa. Itulah kelebihan pemimpin pujian yang sudah ready,
yang sudah hari-hari berlatih bagaimana untuk menyembah Tuhan, doa dan puasa. Dan pasti ada firman Tuhan juga kan. Haleluya. Nah, mulai pada hari ini, ambil tekad, ambil kebutuhan jiwa hati. Mulai. Mari saya berdoa. Dalam nama Yesus, kuasa urapan Tuhan sebagai pemimpin pujian datang kepada bangsa ini, supaya kuasa urapan nyata dan mengguncangkan jiwa manusia, membebaskan dan ada kesembuhan dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita datang dalam bagian doa dengan iman. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 berkata, pada pagi hari datang dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan yang melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun sahaja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang diperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercambarlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat ini cukup membingungkan kadang-kala, tetapi saya ingin beritahu di sini. Orang yang mulai percaya dan berdoa kepada Tuhan, makin hari makin mempersiapkan diri, mengerti diri bagaimana percaya kepada Tuhan dan berdoa. Akhirnya dia berkata begini, kalau engkau berkata kepada gunung ini sekalipun, kalau latihan itu sudah cukup, tercambarlah laut, dia akan pergi. Oh, bukan dibangun pagi dan coba, itu tidak boleh. Saya bangun pagi lalu turun pada di Liverpool, saya mau sepak bola, mau sepak apa? Itu satu jam saya tidak pernah saya tidak sepak bola. Karena orang semuanya levelnya luar biasa. Saya tidak sampai ke level itu. Untuk sentuh bola pun saya mungkin tidak bisa. Percuma saya ikut dalam padang. Berapa bagi bola dengan saya kalau terlepas ke bola itu. Untuk kontrol pun tidak pandai nanti. Ya ampun. Memanglah pandai itu. Kamu memanglah saya pandai. Tapi sampai di sana nanti macam bola saya tidak pernah tahu apa itu bola. Nah, kita bangun pagi dan coba-coba memintakan golong. Sorry. Bukan waktumu, bukan level kamu, bukan yang kamu latihkan, tetapi coba engkau berabad-abad. Membaca 10 pasal 1 hari. Engkau berdoa dan engkau menyembah Tuhan. Saya berhenti hanya 3 bulan saja. Kau berdoa dalam Yesus. Inilah dunia roh. Kalau kita melihat kisah para rasul, waktu mereka mengizinkan ada pekerjaan Allah, orang disembuhkan, orang mati, dan orang dalam apapun orang disembuhkan. Kita lihat dalam kisah para rasul. Iya, rasul tak. Karena mungkin Tuhan Yesus masih dekat dengan mereka. Mereka dilatih oleh Yesus. Bagaimana untuk persiapkan diri, bagaimana berdoa, pagi-pagi bangun dan berdoa, dan mereka mempersiapkan diri bagaimana buat pekerjaan. Akhirnya waktu Tuhan Yesus tidak ada, waktu mereka buat pekerjaan ajaib. Nah, itu ayat seperti itu. Tetapi Yesus berkata begini,
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa dengan penuh iman. Yang pertama, beriman. Penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan itu ialah aku hanya berserah kepada Allah sahaja. Kita percaya kepada Tuhan, penuh kepercayaan, penuh. Hanya berserah kepada Allah sahaja. Dapat aku tidak dapat, tetap berserah kepada Allah. Walau gempa bumi sekalipun, aku hanya percaya kepada Allah sahaja. Itu penuh kepercayaan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Gempa bumi sekalipun tidak mengubah kepercayaan itu dan tidak mengubah. Aku hanya bersandar kepada Tuhan. Saya suka dengan lagu orang Papua. Aku Papua. Biar bumi, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Langit terbelah sekalipun, dia tidak ubah bahwa dia orang Papua. Orang Papua. Kita tidak tahu siapa orang Papua. Orang Papua itu hitam dan rambut mereka keriting. Hitamku keriting rambut, aku Papua. Aku anak Malaysia. Langit terbelah sekalipun, orang Papua tidak mau mengubah. Tetap orang Papua. Orang mengubah tak mau. Walaupun negara itu, tempat itu ketinggalan sangat kerajaan Indonesia, lupakan mereka dan kalau kita lihat pilihan mereka kasihan juga. Dan tetapi mereka berkata, kalau langit terbelah sekalipun, aku Papua. Dan saya sangat suka yang seperti itu. Walau gempa, walau apa sekalipun, hai aku hanya percaya kepada Allah. Percaya penuh. Okay? Hanya Tuhan sahaja. Hanya Tuhan sahaja. Okay? Ada nyanyi Nothing Back. Ku tak ingkar keputusanku mengikut Yesus. I am decided to follow Jesus. Keputusanku mengikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tajak orang lain. Ada yang paling sini. Ada orang lain. Ku tetap mitik. Mitik. Bukan mitik. Salah. Ajaran sesat. Enggai badu. Enggai badu. Nah. Saya penginjil di daerah Iban. 6 tahun dari saya lihat. Dan orangnya itu bahwa walaupun tidak ada yang mengikuti, tetapi tetap tidak mau bersatu. Nah, percaya penuh ya Nothing Back. Okay? Yang kedua di sini percaya bahwa kamu telah menerimanya dari Markus 11. Markus 11 ayat 24. Harap ada di sini. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus mengajar murid-muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya.
dan percaya bahwa kamu telah menerima itu doa. Yakin penuh kepada Allah. Kalau kamu minta sesuatu dari Allah dan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan memberinya. Yakinlah. Karena engkau berurusan dengan seseorang yang luar biasa. Allah yang akan mengerjakan. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Itu Allah yang mendengar. Nah, Tuhan selalu mendengar doa. Tuhan selalu mendengar doa. Karena kamu berurusan dengan seorang yang memang super power, maha kuasa. Kalau kamu minta doa, percayalah kamu telah menerima. Itu doa dari iman. Percaya bahwa kamu apa yang kamu minta kamu telah. Nah, yang ketiga di sini percaya bahwa Allah ada. Nah, setiap orang yang datang berdoa kepada Tuhan harus percaya bahwa Allah ada. Saya membaca dari Ibrani pasal 11 ayat 6. Ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berdoa dengan iman. Beriman itu, kalau kita lihat ayat 5 dari Ibrani 11 ini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelumnya terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa dia telah berkenan kepada Allah. Setiap orang yang percaya, beriman, mereka berkenan kepada Allah. Dan ayat 6 berkata, tetapi sekarang mereka mana iman? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Tetapi pada zaman itu orang ada argumen bahwa Allah tidak ada. Tetapi Henokh kata Allah ada. Allah selalu ada. Tetapi orang berkata kadang-kadang Allah tidak ada. Allah tetap ada. Allah akan ada. Nah, itu sebabnya ada yang berkata bahwa hasil haya bahasa Ibrani saya pun ada bahasa Ibrani ucapan hasil haya behobel yabo hasil haya behobel yabo yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Ya, kira begitulah maksudnya. Ada di bahasa Ibrani di sini ada. Sama-sama tidak tahu, sama-sama tak paham. Apa kurang-kurang paham saja. Bahkan yang telah ada dan yang akan ada dan yang akan datang. Begitulah bahwa percaya bahwa Allah tetap ada. Itulah iman. Itulah iman. Dan saya percaya waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita harus beriman, percaya penuh dan percaya bahwa Allah kita telah menerima apa yang kita minta dan kita percaya bahwa tetap ada Allah yang akan menjawab. Kalau saya minta sesuatu dari kalian, belum tentu dia bagi. Kadang-kadang dia bagi. Kalau saya minta stick drum, bukan dia bagi. Tapi kalau saya minta kapal terbang, langsung tak ada dengan kapal terbang mainan boleh lah. Kalau saya minta minta rambut orang itu, pasti kita mau bagi. Saya minta rambut. Kalau Tuhan tidak dibagi, anaknya dibagi, kita sudah menyelamatkan kita. Amin.
Haleluya. Itu Tuhan. Tapi kita manusia berarti kita banyak. Dan inilah kita. Nah, doa dengan iman. Nah, iman yang bagaimana? Kan bingung juga kan iman yang bagaimana? Karena kita selalu sebut iman. Orang Kristen lah paling hebat. Iman, beriman. Apalagi pasti beriman dan mentakap saja. Dan apalagi amin dalam handphone bukan baca teori banyak amin itu. Dan iman yang bagaimana? Nah, mari kita lihat iman yang bagaimana yang kita mau pegang. Iman kepada Allah dengan berlandaskan firman ataupun berlandaskan firman yang tak pernah salah. Ada tulisan di sini. Iman kepada Allah disokong oleh firman-Nya. Setiap kali kita berkata bahwa kita beriman, kita mempunyai pegangan, ada landasan dan ada sokongan Dia, yaitu firman Tuhan. Karena begini, ada orang beriman sangat dengan sistem gereja, sistem agama dia, lalu mereka pikir mereka punya sistem saja yang betul. Padahal tidak ada apa-apa landasannya. Ada yang berkata bahwa surga itu ada 7 tingkat. Surga 7 tingkat di mana? Tuhan berkata bahwa ada surga dan neraka. Yang masuk surga itu ialah orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang membuat surga, Dia yang punya surga, Dia berkuasa di surga. Pandai-pandai mau masuk surga tidak percaya pada Dia, ini nonsense. Dia kata who are you? I pick you up bro. Bahasa apa? Ini Pak, tidur Inggris. Bahasa apa? Dari mana bahasa itu datang? Tidur Inggris ya? Bukan. Siapa tidur Inggris? Kalau anak saya mana? Yang mana? Yang ini ke yang sana. Yang dua tuh. Dua. Dari mana lagi? Ini satu. Dari mana Mas? Ini satu. Cina. Dari mana bahasa itu datang? Al-Quran. Saya tahu itu memang bahasa kacau, tapi lengkap saja. Betul merusakkan bahasa, membuat kita punya film SPM biasa ini. Kenapa? Yang penting kau paham ini. Kalau di rumah, tak saya kena jauh saya ada anaknya. Soalnya istri saya malah sokong saya, mami ini kan salah tuh. Ya ampun, kita kena mereka lebih mahir kan. Ya mereka belajar Inggris di sekolah mereka juga. Dan sampai anak saya terkenal dan betul pada di sekolah. SMP mantap. Ya puji Tuhan karena kita karena kita doa supaya anak kita pandai Inggris. Saya doa Tuhan, berilah anak saya pandai Inggris. Tidak ada duit saya untuk hantar ke kursus. Dan dengan sendirinya Tuhan kursusnya dan yang pandai luar biasa. Seperti orang yang speaking sebesar anak saya. Dan seharusnya saya menari juga, puji Tuhan, amin. Bersyukur, yang tak bersyukur juga. Bermasmurlah. Kalau di rumah memang tersilah saya puji Tuhan. Dengan nyanyian syukur, mula-mula anak dan istri saya kata, tapi saya kata, kamu kita dengar. Jadi saya orang perlu dipuji. Orang lain tak akan memuji Tuhan. Jadi kita memuji. Orang lain malu untuk memuji Tuhan. Saya paling crazy. Jadi pada hari saya makin crazy memuji. Dari rumah saya training. Bermasmurlah bila tentangmu bukan pulih. Lama-lama mereka sudah tahu memang saya akan buat macam itu di rumah. Kalau sudah pukul 3 petang ayah itu seorang pukul itu saya. Bagaimana dilakukan pujian bagi Tuhan. Mula-mula itu berdasarkan saya kita tahu saya buat bahkan saya naik saya punya batu menyanyi di sana karena sebelah saya sekolah seperti yang saya kebal orang sebelah pun andai bisa lalu kembali
Seperti macam mana bisa menangis? Tidak ada keluhan dari jiwa yang tak berdaya, kau sambut di dalam kasih sejamu. Saya kata orang putih sejamu. Itu mereka orang putih kan bertemu di bawah matahari, tiada yang abadi. Terus apa bertanggung ini kami dia dari itu. Dia taman dusun indah. Kalau kamu datang sana ada kopi, sana kamu di sana apa lagi dapur. Waduh. Menetapkan segala hubungan yang tentu yang kita cinta. Bawa payung kita berdua. Aduh, lalu kecewa semua. Aduh, ada lagu. Kau mengapa? Kau meminang genggam emas. Aduh, pulangkan aku ke rumah ayahku. Atau ibuku. Aduh, saya mau cari ke saya kata boleh. Saya mesti bercerita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Kasih poskan kereta sampai keluar, nah di tempat kereta lah. Kalau banyak mudah-mudah berdiri di luar pagar saudara. Haleluya. Tak mau kalah. Bagaimana aku memuji Tuhan, amin. Haleluya. Nah, beginilah. Lalu kita bagaimana iman bekerja, bagaimana iman kepada Allah yang berlandaskan iman yang tak pernah salah. Nah, saya ingin beritahu di sini bahwa ada orang sistem iman mereka sistem kepada agama. Percaya bahwa sistem agama yang dibuat itulah. Dia pegang teguh pada itu. Kalau salah. Ya, haleluya. Kalau begitu susah. Dan kita harus berpegang teguh kepada apa? Yang tidak pernah salah itu firman. Saya ingin showkan di sini bagaimana firman tidak pernah salah. Yeremia. Nah, mari. Yeremia pasal 29 ayat 10. Yeremia 9 ayat 29 ayat 10 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Waktu peperangan Nebukadnezar Babel dengan Yehuda, Yerusalem kalah dan orang Israel diangkut ke Babel. Dan Nabi Yeremia berdiri dan dia berkata, selepas 70 tahun kamu di Babel, baru saya akan memperhatikan kamu dan membawa kamu kembali ke Yerusalem. Nah, janji itu digenapi kemudian hari, yaitu dari Ezra pasal 1 ayat 1. Ezra pasal 1 ayat 1. Janji nubuatan Nabi Yeremia digenapi dalam Ezra pasal 1 ayat 1 berkata, pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2 berkata, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dan Raja Kores 69 tahun kemudian Raja Kores memerintahkan supaya orang-orang Yerusalem kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan yang telah roboh.
Raja Kores. Bukan 70 tahun. Karena Daniel berdoa ke arah Yerusalem. Membuka tingkat dan berdoa. Dan 1 tahun Tuhan bagi Kores. Buangkan 1 tahun dan genapkan 69 tahun. 69 tahun kemudian tergenaplah nubuatan Nabi Yeremia. Nah mari, kenapa itu Raja Persia? Itu bukan yang Raja Babel tadi kan? Raja Babel. Nah mari, Esra pasal 5 ayat 13. Supaya kita lihat bagaimana kita menulis tentang pekerjaannya. Esra 15 ayat 13 berkata, akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah itu. Rumah Allah itu. Kenapa tadi Raja apa? Raja Kores, Raja Negeri Persia, sekarang Raja Negeri Babel. Nah, Kores, nama Kores tidak ada kaitan dengan orang Babel. Nama orang Babel itu lain-lain. Babel itu Sadamlah, Siwa, Sadraklah, Misaklah, tapi Kores. Kalau kamu dengar nama Awin, itu beli kan? Nama anak saya lah, kebetulan nama kamu Awin kan? Ya apa? Mungkin nama Awin itu. Terima kasih Tuhan yang saya kembali. Kalau zaman dahulu kala, kalau kamu dengar nama Clement dipakai itu hanya ada di mana? US ke Filipina mana sir? Indonesia US lah kan? Dan Kores itu tidak ada nama Kores di Babel. Waktu orang perhatikan tidak ada seorang yang nama-nama yang lain. Karena begini, Yesaya 44:28. Mari kita lihat. Yesaya 44:28 begini. 130 tahun sebelum ini, Nabi Yesaya bernubuat begini. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia kepadaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah ia diletakkan dasarnya. Pada masa itu bait suci di Yerusalem bagus-bagus saja. Tetapi orang tidak tahu berapa tahun kemudian dan diserang oleh Babel dan bait suci itu hancur menjadi debu. Tetapi jauh 130 tahun sebelum itu, Nabi Yesaya telah menyebut, bahkan menyebut nama orang itu yang akan membangun kembali. Namanya Kores, katanya. Orang berkata, disebut apa? Dan apa mau membangun lagi? Dia bakal sebut nama dia. Dan di negeri Babel tidak ada orang bernama Kores lagi. Di kampung kami tidak ada orang Mansur bin Al-Hamahum. Tak ada. Tak ada. Piramudi. Tak ada. Balam ada. Tetapi tiba-tiba ada satu orang datang merampas takhta di negeri Babel. Namanya Kores. Kores ini waktu muda terlalu berambisi. Dia datang di negeri Babel dan dia rampas takhta negeri Babel. Rampas takhta. Tepuk atap. Dia rampas takhta negeri Babel dan dialah raja negeri Babel. Pada tahun itu juga dia mengisytiharkan orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem membangun. Betapa hebatnya Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Walaupun nubuatan ratusan ribuan tahun, tetapi nubuatan dari Alkitab tidak pernah salah, tidak pernah lalai, tidak pernah tersasar. Dia akan buat, Allah akan lakukan, dia akan menentukannya. Itu sebabnya saya sangat percaya kepada firman Tuhan. Saya sangat percaya kepada apa yang Alkitab katakan. Itu namanya beriman kepada Allah, berlantaskan firman Tuhan.
Itu sebabnya doa dengan iman. Iman kepada apa? Hanya kepada Tuhan sahaja. Jadi bahwa Tuhan yang mampu, Tuhan yang dapat, Tuhan yang boleh. Malaysia boleh, Brunei yakin, Indonesia bisa. Oke, haleluya. Luar biasa Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah lalai, dan Tuhan tidak pernah kalah. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saya beriman yang bagaimana? Beriman yang berlandaskan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Haleluya. Nah, biarlah pada hari ini waktu kita berdoa, berdoalah dengan iman. Iman yang bagaimana? Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan karena engkau pastor, bukan karena engkau leader, bukan karena engkau besar badan, bukan karena engkau lebih putih, aku lebih gemuk dari kami. Doa kamu didengar tidak? Tuhan tidak dengar doa orang yang besar itu sahaja. Tuhan dengar doa orang yang beriman. Amin. Satu iman di sana Tuhan langsung ke sana. Kalau ada seorang berdoa dengan penuh iman, penuh apalagi percaya bahwa dia telah menerimanya, langsung Tuhan ke sana, langsung datang. Dia percaya bahwa alat dan alat langsung. Haleluya. Apa yang suka? Tuhan. Apa yang suka? Nah, mari biar pada hati kau berdoa kepada Tuhan. Rugi ada doa, rugi ada permohonan, tetapi orang Kristen tidak pakai. Orang Kristen tidak pakai. Nah, untuk mengakhiri khotbah ini, saya dengar di negeri Laos ada gereja Tuhan, tetapi tiba-tiba ada satu pub dibuka seberang dia. Lalu orang-orang di gereja berdoa supaya pub itu ditutup, dibakar. Hebat doa mereka. Batalkan pub itu, bakar. Dan suara mereka didengar dari luar dong, sambil menaiki pub dengar. Betul-betul satu hari terbakar pub itu. Menaiki pub tidak perhati, lapor kepada polis. Polis panggil pelayan gereja. Kenapa kamu orang berdoa sampai pub terbakar? Mereka kata, tidak kamu berdoa supaya terbakar. Lagi-lagi dia apil. Dan akhirnya hakim buat kes. Tetapi dia menasihatkan mereka, selama kita dalam kok ini, saya lihat menaiki pub lebih beriman daripada orang Kristen. Karena dari awal dia berkata, karena mereka berdoa pub terbakar. Tapi semua orang Kristen mereka kata, kami tidak berdoa supaya terbakar. Bukan kami. Bayangkan, mereka lebih beriman dari kita. Malu sih. Buat malu lagi. Haleluya. Haleluya. Nah, biarlah kita beriman kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan mampu dan Tuhan mampu. Haleluya. Haleluya. Nah, mari. Siapa yang apa? Mana? Mana teko? Siapa lagi coba teko? Haleluya.